Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Ini mati. Ini adalah hari ketiga dari 3 hari daurah Al-Ajurumiyah. Insyaallah pada hari ini kita akan menuntaskan kitab ini karena tinggal sedikit ya. Jadi dari 26 bab, sisanya berapa itu? Sekitar 10 atau 12 bab ya. Di sisa mansubat sama majrurat ya. Insyaallah kita akan tuntaskan pada hari ini. Dan kalau memang cukup waktunya, mungkin bisa di sesi terakhir nanti kita latihan mi'rabnya. Nah, kita sudah sampai ke pembahasan babul masdari, bab tentang masdar ya. Kemarin kita udah bahas bahwa isim yang dinasabkan atau kedudukan kata dalam kalimat yang wajib mansub ada berapa? Ada 15 ya. Dan alhamdulillah kita udah bahas satu, yaitu maf'ul bih. Sekarang kita akan bahas yang kedua, yaitu masdarnya. Babul masdari. Al-masdaru wal ismul mansubul ladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Nahwu daraba yadribu darban. Ya, masdar adalah isim yang dinasabkan yang datang urutan ketiga di dalam tasrif fi'il ya. Nahwu daraba yadribu darban. Kan kita kalau nasrif di ilmu sharaf begini kan? Daraba yadribu darban. Nasara yansuru nasran. Maka urutan ketiga itu adalah masdarnya. Nah, ini definisi masdar secara ilmu sharaf ya. Adapun masdar yang dimaksud di sini nanti istilah nahwunya adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ya. Wa huwa qismani lafdhiyun wa ma'nawiyyun. Dan masdar itu ada dua. Ada masdar lafzi, ada masdar ma'nawi ya. Fa in wafaqa lafdhuhu lafdhu fi'lihi fa huwa lafdhiyun. Nahwu qataltuhu qatlan. Maka jika lafaznya sesuai dengan lafaz fi'ilnya, maka itu disebut sebagai masdar lafzi. Contohnya qataltuhu qatlan ya. Qataltuhu qatlan. Kalau kita mengatakan qataltuhu, ini maknanya biasa ya. Apa artinya? Saya telah membunuhnya. Tapi kalau kita tambahkan qatlan di belakangnya, ini menjadi ditaukid, penekanan ya. Saya benar-benar telah membunuhnya ya. Karena diantara salah satu manfaat atau faedah dari masdar ini, dia bisa memberikan penguatan makna ya. Ajlisu julusan. Maka ini betul-betul ya duduk ya. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fa huwa ma'nawiyyun. Dan jika makna fi'ilnya sesuai ya, jadi yang sesuai hanya maknanya, duna lafzihi, bukan lafaznya yang sesuai, maka itu namanya masdar ma'nawi. Nahwu jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan wa ma asbaha dzalika ya. Contohnya jalastu qu'udan. Nah, ini kan dia namanya masdar ma'nawi karena yang sama maknanya, lafaznya beda. Yang satu jalasa, yang satu qa'ada ya. Jalasa sama qa'ada. Nah, tapi bisa kayak gini ya. Jalastu qu'udan atau qa'adtu julusan ya, karena masdarnya jalasa julusan ya. Jalastu qu'udan, saya benar-benar duduk. Atau dibalik, qa'adtu julusan atau qa'adtu qu'udan jalastu julusan. Jadi semuanya bermakna sama, penguatan ya. Wa qumtu wuqufan ya. Saya benar-benar berdiri, atau waqaftu qiyaman ya. Waqaftu qiyaman. Jadi ada yang lafzi ya, lafaznya sama ya, jalastu julusan, qa'adtu qu'udan. Ada yang maknawi ya. Apa yang sama? Mananya ya, mananya aja yang sama. Jalasa duduk, qa'ada duduk, tapi lafaznya beda ya. Jalastu qu'udan, qa'adtu julusan ya. Ini kalau kita i'rab nanti namanya maf'ulun mutlaqun mansubun. Ya, misalnya kita i'rab
Jalastu qu'udan, jalastu kan fi'il fa'il. Ya, ini qu'udan jangan dibilang maf'ul bih ya. Karena dia adalah maf'ul mutlak. Kita katakan qu'udan maf'ulun mutlaqun mansubun ya, wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih ya. Nah, kalau kita membahas tentang maf'ul mutlak ini ya kalau di Jurmiyah ini hanya disebutkan satu aja faidahnya, yaitu taukid ya, memberikan penguatan makna. Sebetulnya maf'ul mutlak ini punya 3 faidah ya. Yang pertama dia menguatkan. Yang kedua itu tasbih, penyerupaan ya. Yang ketiga ya sifat ya, memberikan sifat. Contoh yang pertama jelas di sini. Dan dalam Al-Qur'an banyak ya. Misalnya wa kallamallahu Musa taklima ya. Wa kallamallahu Musa taklima ya. Lihat, setelah kallama ada masdarnya. Kan kallama masdarnya kallama yukallimu takliman. Maka takliman ini disebut sebagai maf'ulun mutlaqun mansubun. Dan dalam ayat ini ya faidahnya adalah apa? Menguatkan ya, bahwa Allah benar-benar berbicara kepada Musa ya. Apalagi dalam Al-Qur'an yang antum tahu? Warattilil Qur'ana tartila. Kita tahu bahasanya tartil masdar dari rattala yurattilu tartilan. Maka warattilil Qur'ana tartila ini maknanya taukid ya, menekankan ya, dan bacalah Al-Qur'an ya secara tartil ya, betul-betul dengan membaca kayak gitu. Nah, ada lagi? Ahsan, idza dukkatil ardu dakkan dakkan ya. Dakkan ini masdar dari dakka ya. Kemudian apa lagi? Beda kalau ada. Ahsan, idza zulzilatil ardu zilzalaha ya. Itu masdarnya. Pokoknya ada fiilnya, setelahnya ada masdarnya. Apa lagi? Ada fiil, setelah itu ada masdar. Ahsan. Hanya kalau fasbir sabron jamila nanti dia masuk ke faedah yang ketiga. Dia memberikan sifat ya. Fasbir sabron jamila, maka bersabarlah dengan kesabaran yang indah ya. Itu contoh yang ketiga. Kalau contoh yang pertama apa lagi? Apa? Ahsan ya. Dan manam tadmira ya. Kan tadmir masdar dari dammara ya. Ini faedah pertama dari maf'ul mutlak, yaitu memberikan penekanan. Kemudian yang kedua ya, yaitu penyerupaan. Misalnya dorabtu Zaidan dorba matisun. Ya. Dorabtu Zaidan dorba matisun. Saya memukul Zaid ya dengan pukulan seperti pukulannya Mike Tyson. Ya. Nah, itu penyerupaan ya, atau kalau dalam buku-buku nahwu darabtuhu darbal asadi ya. Saya memukulnya atau saya menyerangnya seperti singa yang menerjang. Nah, itu tasbih ya, penyerupaan ya. Jadi menyerupakan. Coba antum bikin contoh. Terserah mau gimana aja. Ya, misalnya jalastu julusal ulama ya, saya duduk seperti duduknya duduknya para ulama ya. Misalnya qara'a Zaidun al-Qur'ana qira'atas Sudais ya. Zaid membaca Al-Quran itu seperti bacaannya saya Sudais ya. Apa lagi? Coba antum bikin lagi. Apa tuh Pak? Ya, coba gimana ngomongnya? Tapi kalau kayak gitu gimana ya? Itu kan ganteng itu kan isim ya. Ini kan fiil setelahnya masdar. Coba bikin.
Ayo, yang lain bikin. Nggak apa-apa, yang biasa-biasa nggak apa-apa. Ayo, untuk Itu niyamal atfal. naum ya, nama yang nemu nauman ya. Nimtu namal atfali ya. Saya tidur seperti tidurnya anak-anak. Atau kalau bahasa kita nimtu namal jamus ya. Nanti tidur mulu kayak kebo. Nah, kan kalau orang Betawi kalau ada orang tidur mulu dibilang gitu kan. Tidur mulu kayak kebo ya. Nimtu ya. Naumal atfali. Ta'limal muaddabi. U'allimu maf'ul bi dulu bagusnya. U'allimu siapa? U'allimu tullaba ta'limal muaddabi. Ahsan. U'allimu at-tullaba ta'limal muaddabi. Ya, saya mengajar para siswa seperti mengajar orang-orang yang apa muaddab? Muaddab apa muaddib? Muaddib ya. Karena muaddab tuh yang kalau muaddib yang mengajarkan apa sih? Etika dan segala macam ya. Nah, apa lagi? Ahsan ya. La tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula ya. Janganlah ya kalian para wanita berhias seperti berhiasnya wanita jahiliyah. Ahsan, itu contoh dari Quran. Mumtaz. Kemudian faedah yang ketiga apa? Memberikan sifat ya. Ya. Fasbir sabran jamila ya. Maka bersabarlah dengan sabaran yang indah. Ada lagi? Ada lagi enggak? Ayo yang sifat. Uhibbuka hubban syadida. Ya. Nah, itu juga sama ya. Uhibbuka hubban syadida. Hasan, qara'atul kitaba qira'atan jayyidatan. Ya, ini memberikan sifat. Tapi kalau kita i'rab misalnya qara'atul kitaba ya, qira'atan jayyidatan, qara'tu fil fa'il, al-kitaba maf'ul bih, qira'atan apa namanya? Maf'ulun mutlaqun ya. Jayyidatan na'tun ya, na'at bagi qira'atan ya, mansubun wa alamatun nasbihi fathatun. Nah, jadi ada 3 ya faidah dari maf'ul mutlaq ini. Dan maf'ul mutlaq ini mudah dipahaminya karena cirinya sangat jelas. Kalau ada fiil setelahnya ada masdarnya dan dia mansub, maka bisa jadi itu adalah maf'ul mutlaq. Jadi ciri dari masdar atau maf'ul mutlaq ini sangat jelas ya. Nah, nanti ada beberapa kata yang sebetulnya dia bukan masdar, tapi disebutnya maf'ul mutlaq. Seperti aidon. Ya. Aidon ini maf'ulun mutlaqun. Ya. Jadi istilah maf'ul mutlaq ini tidak hanya merujuk pada pembahasan masdar, tapi ada beberapa kata yang ibaratnya dari sononya itu selalu begitu. Kayak aidon, pernah nggak berubah jadi aidun atau aidin? Enggak, dia dari awal kemunculannya selalu aidon. Maka dia dimaf'ulkan secara mutlak, maksudnya itu, ya. Maf'ulun mutlaqun mansubun aidon, ya. Nah, ada yang mau tanya tentang maf'ul mutlaq ini? Tadi yang tasbih itu nimtu Naumal atfali. Iya, karena setelah kalau tasbih setelahnya itu mudhaf ilaih. Ya. Nauma, iya, karena dia harus mansub. Oh enggak, karena kan sayangnya mudhaf ilaih itu materinya paling belakang ya. Jadi kaidah mudhaf ilaih, pertama mudhaf nggak boleh tanwin, mudhaf nggak boleh al, mudhaf ilaihnya harus majrur. Ya. Jadi nggak mungkin kita menemukan mudhaf yang tanwin. Meskipun kalau kitabnya udah tebelan dikit, boleh mudhaf yang bertanwin dan boleh juga mudhaf yang ada alnya. Tapi kalau kita namanya pemula ya, pelajari kaidah yang hukum asalnya dulu ya, nggak usah yang jelimet dulu ya. Nah, ada yang mau ditanya tentang maf'ul mutlaq ini?
Ada lagi? Nah, kita lanjutkan kalau gitu ke bab selanjutnya, yaitu bab tentang dzarfuz zamani, ya, babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani, bab tentang dzarf zaman dan dzarf makan, ya. Apa itu dzarf? Dzarf itu keterangan, ya. Dzarf itu ada dua, ada dzarf zaman dan ada dzarf makan, ya. Ada dzarf zaman, ada dzarf makan, ya. Dzarf zaman keterangan apa? Keterangan waktu. Kan zaman, ya, waktu. Adapun makan ini keterangan tempat, ya. Pokoknya kata-kata yang mengandung makna waktu atau mengandung makna tempat itu bisa menjadi dzarf dengan syarat kita mansubkan, ya. Kita baca dulu. Dzarfuz zamani huwa ismuz zamanil mansubu bi taqdiri fi, ya. Dzarf zaman adalah isim zaman yang dinasabkan dengan takdir fi. Apa maksud ucapan beliau dengan takdir fi? Pada makna dzarf itu terkandung makna fi. Ketika kita mengatakan al-yauma, itu artinya fi hadzal yaum, ya, di hari ini. Al-lailata fil lailati, ya. Kayak gitu, ya. Jadi ketika kita, ya, menggunakan dzarf zaman itu ada makna fi-nya, ya. Ya, pada. Nahwu al-yauma, yang pertama al-yauma, ya. Al-yauma artinya apa? Hari ini, ya. Nah, al-yauma menjadi dzarf zaman kalau dinasabkan. Kalau enggak dinasabkan maka dia bukan dzarf zaman. Misalnya kita ngomong yaumul jum'ati yaumul utlah. Hari Jumat adalah hari libur. Di sini yaumu sebagai apa? Yaumu yang pertama mubtada, al-jum'ati mudhaf ilaih. Yaumu yang kedua khobar, al-utlati mudhaf ilaih, ya. Jadi kalau tidak diniatkan untuk dzaraf ya nggak jadi dzaraf. Paham, ya? Jadi yaum ini nggak selamanya dzaraf. Bisa jadi dzaraf kalau kita nasabkan. Misalnya kita katakan safartu yaumal isnaini, ya. Safartu yaumal isnaini. Saya telah pergi, ya, hari Senin, ya. Yaumal isnain. Itu karena kita niatkan sebagai dzaraf. Penekatannya pada waktunya. Iya, jadi kalau, ya, kita baca safartu yaumul isnain boleh nggak? Nggak boleh, ya. Ntar nggak bisa diartikan, ya. Dia harus sebagai keterangan waktunya. Safartu yaumal isnain. Nah, kalau yaum tidak diidhofahkan kepada nama hari, maka itu maksudnya hari ini, ya. Sa'azuruka al-yauma. Itu artinya saya akan mengunjungimu hari ini, ya. Ini yang pertama. Tapi harus dicatat bahwa apa yang disebutkan oleh Ibnu Ajur Haji dalam kitabnya ini bukan pembatasan, ya. Ini hanya contoh. Jadi bila disebutkan contoh dzaraf zaman al-yauma, al-lailata, ya, gudwatan, bukratan, saharon, godan, atamatan, sobahan, masaan, abadan, amadan, hinan, ya. Ini contoh. Buktinya qobla sama ba'da nggak ada kan di sini. Padahal qobla sama ba'da ini juga dzaraf zaman, ya. Qobla ba'da ini juga dzaraf zaman. Nah, tapi yang kedua al-lailata, ya, al-lailata. Misalnya kita bicara, ya, a'takifu, ya, fil masjidi al-lailata. Ya, saya beritikaf di dalam masjid. Kalau al-lailata gimana artinya? Malam ini. Nah, coba antum bikin kalimat dengan al-yauma atau dengan al-lailata. Ya, tafadhal. Ya, terserah, boleh al-yauma, boleh al-lailata. Tafadhal bikin. Ahsan, ya. Qara'tu suratal kahfi lailatal jum'ati, ya. Saya membaca surat al-kahfi pada malam Jumat. Ahsan. Apa lagi?
Uhilla lakum atas siyami rafasu ila nisaikum. Ya, ahsan. Hah? Enggak bisa jadi maf'ul bi. Kan uhilla lakum dihalalkan bagi kalian lailatas siyami pada malam puasa. Maka ini keterangan waktu. Nah, nanti naibul fa'ilnya ar-rafasu. Ya, yang dihalal itu ar-rafas ya. Nah, apa lagi? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ila masjidil aqsa ya. Dari situ lailan ya, di waktu malam. Maka lailan ini adalah dzaraf zaman. Nah, Beda al-laila sama al-laila yang enggak pakai tamar putus sama yang pakai tamar putus apa, Ustaz? jadi kalau lailah itu namanya isim mufrad ya. Jadi kalau lailata itu satu malam. Tapi kalau lail tanpa ta dia maknanya jamak ya. Seperti itu namanya ismul jinsil jama'i ya. Isim jenis jamak. Seperti bedanya bakor sama bakoroh ya. Bakor sama bakoroh. Banyak yang mengira kalau bakoroh itu betina ya. Sedangkan bakor jantan ya. Yang benar bakoroh itu seekor. Bakor banyak sapinya kayak gitu. Itu namanya ismul jinsil jam'i ya. Kalau ada taknya bermakna dia mufrad tunggal. Kalau taknya enggak ada ya, itu maknanya dia banyak. Seperti naml sama namlah ya. Dikurangkan waqalat namlatun ya. Ya. Itu telah berkata seekor semut, bukan semut betina ya. Karena siapa yang bisa bedain semut jantan sama betina di antara antum? Hah? Seperti samak sama samakah? Samak sama samakah? Kalau samakah sebuah ikan, seekor ya, kok sebuah sih? Seekor ikan. Tapi kalau samak banyak ikan. Ya karena ya misalnya kalau ikan paus sih ya kelihatan mungkin ya gede. Coba ikan julung-julung. Itu ikan julung-julung nggak? Itu kalau di got itu ya di got kalau masih bersih ya. Zaman anak kecil tuh di got itu masih hidup tuh ikan julung-julung. Ikannya kayak jarum. Tahu dari mana itu jantan sama betina? Kalau ikan cupang ya gampang bedanya. Yang bentuknya bagus itu jantan, yang bentuknya jelek itu betina. Tapi memang antum perhatikan deh, di dunia binatang semua yang ganteng-ganteng itu pasti jantan. Pasti. Antum lihat, singa jantan, singa betina, mana yang lebih enak dilihatnya? Singa jantan. Kambing jantan sama betina, mana yang lebih bagus dilihatnya? Kambing jantan. Jadi memang hukum asalnya laki-laki itu nggak perlu berhias karena udah ganteng. Makanya kenapa wanita butuh berhias? Hukum asalnya wanita itu enggak. Ya gitu. Aneh ngomong ya. Ya, gue jadi ke situ ya. Jadi itu namanya ismul jinsil jam'i ya. Isim jenis jamak. Kita katakan samak maka ikannya banyak. Tapi kalau samakah seekor ikan. Hah? Iya. Makanya bisik tamroh kan, enggak tamrin ya. Setengahnya sebutir kurma. Jadi enggak tamrin. Itu dan ini banyak berlaku, misalnya tufah dan tufahah ya. Tufah apel, tufahah sebuah apel ya. Itu dia ya. Nah, kita lanjutkan ya. Wa gudwatan. Apa itu gudwatan? Apa? Di waktu pagi ya. Gudwa itu pagi ya, sama kayak bukroh dia. Misalnya istaiqadha ya al-atfalu ghudwatan ya. Para anak-anak ya bangun dari tidur ghudwatan ya, pagi-pagi. Bukratan sama pagi-pagi juga ya. Bukratan, saharon ini sama-sama pagi ya. Bedanya bukroh itu dia lebih pagi dari waktu sahur ya. Mungkin kalau sahur jam 4-an, bukroh itu ya sebelum-sebelumnya. Makanya Abu Bakar dinamakan Abu Bakar karena memang dia dikenal orang yang bangunnya paling pagi di antara orang-orang Arab. Ya, dini hari ya. Saharon di waktu sahur. Coba antum bikin kalimat dengan bukra atau saharon.
Saharon. Sabihu bukrata wa asila ya. Fasabihuhu ya. Bukrata wa asila. Maka bertasbihlah kepadanya di waktu pagi maupun sore ya. Nah, kemudian saharon coba. Misalnya tasahharul muslimuna ya saharon. Ya, orang-orang muslim melakukan makan sahur saharon di waktu sahur ya. Kemudian ghadan. Nah, ghadan ini artinya apa? Besok ya. Sa'zuruka ghadan misalnya. Ya. Kalau yang lain ini jadi mudhaf, tapi kalau ghad dia jadi mudhaf ilaih. Jadi enggak godal Lailah, tapi Lailatal ghad. Ya, kayak gitu. Kalau yang lain kan misalnya yaumal jum'ah, zorobnya jadi mudhaf. Kalau ghad mau diidhofahkan, dianya yang jadi mudhaf ilaih ya. Sa'zuruka lailatal ghad. Iya, qabla ghadin. Nah, kayak gitu ya. Kemudian atamatan. Atamatan itu setelah isya sampai sepertiga malam pertama. Pokoknya sepertiga malam pertama itu atamah ya. Coba bikin contoh atamah. Atamah apa artinya atamah? Iya, coba antum bikin kalimatnya. Bisa sampai sepertiga malam pertama. Coba bikin kalimat dengan atamah. Eh, Oh ya, absennya belum ya? Atamatan. Ini tolong diisi ya, soalnya nanti yang kehadirannya lengkap dapat sertifikat. Ini tolong kasih kahwat gimana caranya? Enggak apa-apa, dilempar aja dari tangga. Enggak apa-apa, ahwat itu absennya dilempar dari atas ahwannya. Gimana? Ahsan, sholaitul isya'a atamatan. Ya. Saya sholat isya di waktu atamah ya, malamnya masih inilah, masih terang. Baik. Kemudian sobahan, ini di waktu subuh ya, di waktu pagi ya, sobahan ini waktu pagi, masaan di waktu sore ya. Contohnya apa? Adhabu ila suqi sobahan ya. Saya pergi ke sekolah, pasar subuh-subuh ya. Ya nih. Dia pedagang sayur biasa kalau subuh-subuh ya. Baik. Apa lagi? Fadal. Haji akad, uji buka, sobahan. Hah? Gimana? Uji haji buka, sobahan. Kalau ja'a dia butuh ini ila. Ajiu ilaika subahan. Tapi kalau ja'a itu biasanya bukan mendatangi orang, dia mendatangi tempat. Kalau mau mendatangi orang pakai zaro. Azuruka subahan ya, mengunjungimu. Karena kalau ja'a itu datangnya bukan datang ke orang, tapi datangnya ke tempat ya. Nah, ada lagi? Ayo yang lain bikin lagi. Sobahan. Istaiqidtu minan naumi sabahan. Istaiqiz itu apa? Istaiqaztu. Istaiqadtu minan naumi sabahan. Ahsan ya. Istaiqaztu minan naumi sabahan. Atau kalau fil mudhari astaiqizu ya, astaiqizu minan naumi sabahan. Saya bangun dari tidur pagi-pagi ya. Nah, kemudian masaan. Contohnya apa? Masaan di waktu sore ya. Dia membuat nama pasar sih. Rojatu minasuki masaan. Saya pulang dari pasar sore-sore. Roja'a al-ummalu ya, masaan. Para pekerja pulang di waktu sore. Nah, kemudian abadan. Abadan ini artinya apa? Selamanya ya. Misalnya apa? Uhibbuki abadan. Pasti mau bikin kayak gitu kan? Uhibbuki abadan.
Ya. Aku mencintaimu selamanya, insyaallah. Ila jannah. Masya. Sampai ke surga. Nah, Amadan. Amadan itu kapan-kapan. Sa'azuruka Amadan. Ayo main dong ke mana ya? Iya ya, Sa'azuruka Amadan. Itu kapan-kapan. Belum tentu datang juga ya. Ya. Itu Amadan. Kemudian hinan sama. Suatu ketika ya. Azuruka hinan ya. Sama, dia juga artinya suatu ketika. Wa ma asbah dzalika, dan yang semisalnya. Karena ada banyak yang enggak masuk sini seperti qabla sama ba'da. Hah? Fajra bisa. Yang penting dinasobkan. Nah, apa namanya? Satu hal yang harus diperhatikan, setelah dzaraf kalau ada isim maka dia majrur. Kenapa? Mudhaf ilaih. Ya misalnya kita mau ngirab ya, adhabu ya ila baitika misalnya yaumal isnaini, maka yauma ya zarfuz zamani mansubun wa alamatun nasbi fathatun, yauma mudhafun, al isnaini mudhafun ilaihi majrurun ya, wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih ya, kayak gitu. Hah? Nah, ada beberapa dzaraf yang nggak bisa idhofahkan, seperti abadan. Abadan gimana coba? Kan nggak mungkin selamanya Senin, kan nggak mungkin. Abadan ya selama-lamanya, nggak ada nyebut waktunya ya. Jadi nggak semua dzaraf itu bisa diidhofahkan ya. Nah, bedanya Laila sama Lailatan penggunaannya gimana? Kan contohnya di surat Nuh. kalau ada alnya itu berarti ini malam ini. Tapi kalau lailatan tuh malam-malam. Malam. Iya, subhanallazi asra bi abdihi lailan. Suatu malam. Enggak di, kalau al-laila atau al-lailata itu artinya malam ini. Ya, kayak gitu. Mungkin maksudnya jamaah sama mufrad. Kalau jamaah sama mufrad tadi udah kita bahas. Lail sama lailah, kalau lailah berarti satu malam. Kalau lail malamnya banyak gitu. Ya. Kalau dia tanwin tamad putih hilang. Kalau dia tanwin nggak usah pakai tamad putih. Lailatan bisa. Maksudnya tadi yang contoh ayatnya barusan tuh kayak dia lailan gitu. Ini dawatu kami lailan wa nahara. Iya, karena lailan sama naharo di situ tidak dibatasi cuma satu malam aja atau malam apa, tapi Nabi udah berdakwah tuh siang dan malam secara umum. Ya, karena kalau tanpa tamar butoh maka dia jamak, maksudnya banyak. Ya, seperti tadi samak sama samaka. Samaka itu seekor ikan, samak ikan-ikan. Lailah sebuah malam. Lailan malam-malam. Al-lailata malam ini. Paham? Ya. Kayaknya di Quran ada lailata wahidah ya. Ayat surat apa tuh? Ayo yang hafiz. Lailata wahidah kayaknya ada di Quran ya. Apa? Ayatnya gimana? Ya, jadi PR buat yang hafiz ya. Nah, jadi ini adalah dzaraf zaman ya. Jadi dzaraf zaman itu ada beberapa yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, pokoknya semua kata yang punya makna waktu dia bisa menjadi dzaraf dengan syarat dinasabkan. Kemudian yang kedua, kalau setelah dzaraf ada isim, maka dia majrur dengan sebab mudhaf ilaih. Iya, jadi apa yang ada setelah dzaraf itu ya mudhaf ilaih. Jadi bukan karena dzaraf itu huruf jar, tapi setelah dzaraf itu mudhaf ilaih. Kemudian yang ketiga yang juga harus dicatat bahwa dzaraf ini hampir seluruhnya itu mu'rab ya. Mungkin ketika bahas al-yauma lailata bukratan saharan ya antum bisa terima, tapi kadang ketika nanti bahasnya misalnya dzaraf makan, khalfa, itu banyak yang ngira dia mabni ya. Misalnya kita katakan usalli khalfal imami ya. Maka khalfa ini i'rabnya zarful makani mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih ya. Jadi enggak
Zarful makani mabni ala sukuni fi mahalli nasbin, enggak, tapi dia mansub ya karena dia mu'rab ya. Buktinya kalau amama ditaruh min di depannya ya, misalnya wara'a ya, di Quran katakan min wara'i hijab, berarti wara'a dia mu'rab, buktinya bisa majrur dengan sebab didahului min ya. Nah, jadi yang ketiga yang juga perlu dicatat, dzarab zaman dan dzarab makan ini umumnya dia mu'rab ya. Jadi dia mansub bukan mabni. Nah, kemudian mudhaful makani huwa ismul makani mansubu bi taqdiri fi. Ya, dzarab makan adalah isim makan yang dinasabkan dengan takdir fi. Ya, sama. Dzarab makan juga punya takdir fi ya. Misalnya nahu amama ya. Amama apa artinya? Di depan. Berarti ada takdir fi-nya kan? Amama ya, di depan. Coba antum bikin contoh amama. Akumu amamal fasli. Ya, akumu amamal fasli ya. Saya berdiri di depan kelas. Baik, kemudian khalfa, apa arti khalfa? Di belakang. Misalnya gimana? Baiti khalfal masjid, rumahku di belakang masjid. Nah, ada lagi? Nama kalbu khalfal babi ya. Bukannya di depannya? Bukannya harusnya di depannya? Kalau kita bilang di depan pintu berarti di luar kan ya? Kalau di belakang pintu berarti di dalam ya. Antum salah, itu harusnya amama ya. Nah, apa sih? Gimana? Ismi khalfa ismi ibnik. Nama saya di belakang nama anak saya. Ibnik di belakang nama anakmu. Maksudnya apa? Oh, ini lagi ngomongin absen ya? Iya. Nah, kemudian kuddama, apa itu kuddama? Di depan ya. Nah, di depan. Sama kayak amama. Nggak ada bedanya ya. Ya. Khalifah itu ada hubungan dengan khalfah yang di Apa? khalifah dengan khalfah. Enggak. Kalau khalifah kenapa disebut khalifah? Karena digantikan terus, ada penggantinya terus. Makanya definisi Allah menciptakan ya Adam sebagai khalifah, ya salah satu maknanya bahwa setelah Adam akan banyak generasi yang melanjutkan. Karena khalifah itu artinya ganti-ganti, kayak gitu. Bukan di belakang, bukan. Beda. Bukan generasi yang belakang akan maju. Bisa jadi di belakangnya masih akan ada generasi-generasi seterusnya. Nah, kuddama contohnya apa? Misalnya sirtu kuddama Aisyata ya. Saya berjalan di depan Fatimah ya. Kok Fatimah sih? Anda bilangnya apa? Aisyah ya. Ya, Aisyah. Jadi ini namanya badal golat. Ya, badal golat ya. Karena salah ya. Pengen nyebut Aisyah tapi kepikirannya Fatimah. Nah, kira yang disebut Fatimah. Ya. Nah, bagus dibawa nggak namanya Fatimah ya. Kemudian wawara'a di belakang ya. Contohnya apa? Ya, salat itu wara'al imami. Saya salat di belakang imam. Kemudian fauqa. Wara itu kan Di atas. Ustaz, wara itu bukan di sebelah Hah? balik Di belakang. Nggak mesti. Berarti sama kayak khalfa. Nggak mesti harus ada pembatasnya. Fauqa di atas. Dia sama kayak ala ya. Bedanya sama ala apa? Pertama ala huruf jar, faqo, zorob, itu yang pertama. Yang kedua kalau ala gimana? Kalau nempel. Ya, ala tuh nempel. Ya, misalnya ini laptop ala atau faqo maktab? Ala ya. Tapi kalau lampu tuh faqo ya. Kalau jam dinding kan? Hah? Jam dinding apa? Ala jidari. Nempel kan ya? Ya. Nah, kemudian tahta Bawah. di bawah. Contohnya apa?
Al jannatu tahta aqdamil ummi. Ummi apa ummahat di hadisnya? Ummahati ya. Ya, surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, kemudian indah. Kenapa? Didapakan dengan saya mutakalib fauqani. Fauqi. Fauqi. Iya, langsung fauqi. Ya. Makanya di doa apa namanya jalan ke masjid gimana? Wa min fauqi wa min tahti. Itu kan dari atasku, dari bawahku, wan yamini wan shimali. Itu idhofah kepada mutakallim. Itu doa jalan ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran dan seterusnya, ya. Nah, indah di sisimu ya. Misalnya farihtu indaki. Saya bahagia di sisimu. Masya Allah. Ya. Indah itu di sisinya di samping ya. Tahta sama dengan tatiha. Tahta ya di bawah. Tatiha. Tajri min tahtihal anhar ya. Justru itu bukti bahwa tahta dan teman-teman ini zorob dia mu'rab. Buktinya ketika ada min dia dibaca min tahti ya. Kemudian ma'a, apa arti ma'a? Bersama. Contohnya apa? Ya, inna ma'al usri yusra ya. Kemudian apa lagi? Ma'a? Zahabtu ilal madrasati ma'a Zaidan. Benar atau salah? Ma'a Zaidin. Kenapa? Kan setelah zorob mudhof ilaih majrur. Ya, ma'a Zaidin. Ada lagi? Ma'a. Foto. Apa? Arsilhu. Oh, itu Quran ya. Arsilhu ma'ana. Utuslah dia bersama kami. Ya. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kami. Nah, kemudian izaa ya. Izaa sama hizaa sama-sama dan tilqaa semuanya sama di depan ya. Jadi izaa, hizaa, tilqaa semuanya sama, artinya di depan ya. Ya, jalastu izaa, hizaa, tilqaa al-babi ya. Saya duduk di depan pintu. Kemudian sama di sana ya. Nah, di sini. Ya. Wa idza ra'aita sama ra'aita na'ima wa mulkan kabira ya. Sama itu artinya di sana ya. Kemudian huna di sini ya. Mereka sama dengan sama. Iya sama. Itu kan gunakan huna yang tambahin kaf ya. Huna di sini ya. Misalnya apa kalau huna? Hah? Nahnu wa nahnu hahuna qaidun ya. Dan kami ya di sini duduk ya. Nah, apa lagi? Udah tadi. Iya. Bagian huna ini sekarang. Iya. Huna, apa lagi? Hunalika bisa cuma dia udah ditambahin lam lil bu'di sama kafur khitab. Hunalika da'a Zakaria rabbah ya. Ini yang huna aja coba. Ada enggak? Jalastu huna, saya duduk di sini. Antaziruki huna ya. Aku menunggumu di sini ya. Nah, ya ini dzarab zaman dan dzarab makan ya. Jadi kesimpulannya apa saja kata yang punya makna waktu, punya makna tempat, dia bisa jadi dzarab dengan syarat dinasabkan ya. Yang kedua, kalau dia didofahkan yang kepada apa namanya? Isim, maka isim yang setelahnya itu majrur dengan sebab mudhof ilaih ya. Kayak gitu. Nah, ada yang mau ditanya tentang dzarab dan dzarab makan? Ya, fadhal. Tadi istilah yang kalau pakai ta'an marfu kalau jadi mufrad kalau kaidah jadi jamak. Ismul jinsil jam'i. Ismul jinsil jam'i. Dan perlu antum ketahui bahwasanya kalau kita bicara masalah mufradat ya, terutama hewan-hewan, enggak semua hewan itu punya versi jantan dan betina. Banyak versi hewan yang gimana cara tahu jantan betinanya gitu. Misalnya kita bicara masalah nyamuk gitu. Kan kita nggak tahu nyamuk jantan dan betina yang mana, ya kan? Kecuali pakai apa tuh? Pakai apa mikroskop baru bisa kelihatan kan? Itu pun yang ngerti biologi, nggak ngerti nggak tahu. Jadi ada banyak mufradat di dunia hewan yang kita nggak perlu tanya
muzakkar sama muannats, terkadang satu untuk semuanya. Karena kita nggak punya kemampuan buat membedakannya, apalagi yang kecil-kecil. Apalagi kalau untuk nanya bahasa Arab mikroba apa, jantan apa, betina apa, itu ngelihatnya gimana, ya gimana caranya gitu. Masih Ya. kayak bakorotan itu, bakorah itu udah jadi umum gitu. Orang mengartikan udah memang itu satu betina gitu. Iya, itu umum. Tapi kan nggak selamanya yang besar banyak itu benar kan. Jadi bakar itu sapinya banyak, bakoroh itu sapinya satu, seekor betina. Nah, ya. Iya, kalau nggak bisa bedakan ya dia hukum asalnya muzakkar. Ya. Maf'ul bi. Karena kalau di situ kan inna gimana? Ya, inna nakhafu min rabbina yauman. Sesungguhnya kami takut hari. Ya, berarti kan hari ini sesuatu yang ditakuti kan? Maka dia bukan sebagai keterangan. Karena kalau keterangan artinya bukan takut hari tapi takut pada hari. Tapi kan kalau dalam ayat itu konteksnya dia hari yang ditakuti kan. Maka yauman itu sebagai maf'ul bi, ya. Jadi enggak selamanya kalau yaum itu mansub terus jadi keterangan waktu. Nah, tergantung niatnya juga. Misalnya uhibbu yaumal jum'ati. Uhibbu yaumal jum'ati. Ini kan mansub ya. Tapi kan dalam konteks ini Anda lagi ngomong apa? Saya suka hari Jumat. Berarti yaum ini sebagai maf'ul bi. Anda enggak niatkan sebagai keterangan waktu. Ya, jadi perlu ada niat pelakunya. Kayak gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke bab yang baru, yaitu hal. Nah, ini lumayan seru nih pembahasannya. Babul hali, ya, bab tentang hal. Hal itu apa sih? Ini bahasa kita kan? Udah diserap hal, ya. Apa kalau bahasa kita hal itu? Keadaan ya, keadaan, kondisinya kan, ya. Al-halu wal ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayati. Hal adalah isim yang dinasabkan yang menjelaskan sesuatu yang imbaham. Imbaham itu yang belum jelas. Minal hayati, dari tata cara. Jadi hal itu menjelaskan tata cara yang belum jelas. Misalnya terkadang dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita mengatakan ja'a zaidun. Ja'a zaidun. Terkadang informasi ini belum cukup. Karena kita pengen tahu Zaid ini datangnya itu naik apa? Jalan kaki apa? Naik kendaraan, ya. Maka ini perlu kepada penjelasan kondisi. Nah, ini namanya hal. Ja'a zaidun raqiban. Ja'a zaidun raqiban, ya, atau ja'a zaidun masyian al-aqdam. Zaid datang raqiban, berkendaraan. Ja'a zaidun masyian al-aqdam. Zaid datang jalan kaki, ya. Nah, ini menjelaskan caranya, atau bisa juga keadaan dia ketika datang, ya. Ja'a zaidun mutabassiman. Zaid datang dalam keadaan tersenyum, bahagia di hari itu, ya. Atau malah nangis. Ja'a zaidun bakian, ya. Zaid datang dalam keadaan menangis, ya. Jadi menjelaskan keadaan, ya, terserah kita mau apa keadaan apa yang dijelaskannya. Nahu qalika ja'a zaidun raqiban wa raqibtul farasa musrajan. Contohnya ja'a zaidun raqiban. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan, wa raqibtul farasa musrajan. Dan aku menunggangi kuda musrajan yang diberi pelana. Musraj itu artinya kudanya dikasih pelana. Musrajan. Nama itu apa? Musrajan, ya. Walakitu Abdullahi raqiban. Dan saya berjumpa dengan Abdullah raqiban, berkendaraan. Pertanyaannya, lakitu Abdullah raqiban, yang berkendaraan sayanya atau Abdullahnya? Bisa dua-duanya. Hah? Bisa dua-duanya? Sayanya? Abdullahnya enggak? Abdullahnya. Saya menjumpai Abdullah dalam keadaan berkendaraan. Siapa yang berkendaraan?
Abdullahnya, karena dalam konsep bahasa Arab itu yang berlaku itu yang paling dekat. Jadi rokiban itu ke Abdullah, bukan ke saya. Terus gimana kalau yang berkendaraan saya? Bisa iya bisa. Hah? Gimana? Gimana caranya? Aidon. Enggak. Jadi kita bertemu Abdullahnya nggak berkendara, kitanya yang berkendara, sayanya yang berkendara. Laki itu rokiban Abdullah. Hah? Laki itu rokiban Abdullahi, gimana itu? Pakai waw hal. Pakai waw hal. Laki itu Abdullahi wa ana rokibun. Ya. Laki itu Abdullahi wa ana rokibun. Ya. Laki itu Fatimah tahu ana sa'idun. Ya. Gitu ya. Jadi itu namanya waw hal. Ya. Kalau dua-duanya berkendara, berarti laki itu Abdullahi rakiban wa ana rakibun. Gitu ya. Hal, cuma namanya halnya hal jumlah. Kan kalau ini halnya hal kata ya. Kalau wa ana rakibun nanti kita ngeroknya al-wawlil hali ya. Ana mubtada, rakibun khobar, terjumlahnya jadi halnya si anak laki itu ya. Nah ya, ini contoh hal. Wa ma asbah dzalika, dan yang seperti itu. Wala yakunul halu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalami wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Nah ini kaidah-kaidah hal ya. Tidaklah hal itu kecuali nakirah. Jadi hal itu harus nakirah, nggak boleh ma'rifat. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami, dan nggak boleh ada hal sebelum kalimatnya sempurna. Jadi kalau di jumlah fi'liyah ya fi'il fa'il maf'ul binya ada dulu, sempurna dulu baru ada halnya. Kalau dia jumlah ismiyah mubtada khobar sempurna baru ada halnya. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan, dan tidaklah sahibul halnya kecuali ma'rifat. Baik, Anda jelasin di papan tulis biar jelas. Nah. Ya, misalnya yang gampang aja ya tadi ya. Ja'a Zaidun rakiban. Ini apa i'rabnya? Fi'il madhi ya. Ini Zaidun jadi apa? Fa'ilnya. Rakiban jadi halnya. Nah, rakiban menjelaskan kondisi siapa? Zaid ya, maka Zaid namanya sahibul hal. Ya. Jadi ada istilah hal, ada istilah sahibul hal, orang yang memiliki keadaan. Ya. Kaidahnya apa tadi? Hal itu harus nakirah atau ma'rifat? Nakirah. Sedangkan sahibul hal harus ma'rifat. Kenapa begitu? Karena begini. Kalau sekiranya hal boleh ma'rifat, mungkin ketika ini nggak kelihatan ya, misalnya Zaid ar-Rakiba nggak kelihatan, tapi ketika Ra'aitu Zaidan misalnya, Ra'aitu Zaidan Rakiban, ini hal ya. Saya melihat Zaid ngapain dia? Berkendaraan ya. Ini hal dari Zaidan. Kalau sekiranya ini kita jadiin ar-rakibah, kan dia ma'rifat ya? Nanti dia berubah jadi sifat kan? Orang itu Zaidan ar-rakibah. Kan sifat kemarin sama dari empat sisi, sama-sama mudzakkar, sama-sama mufrad, sama-sama ma'rifat, sama-sama mansub. Jadi makanya hal nggak boleh ma'rifat. Ya, dia harus nakir. Ya. Apa bedanya Ra'aitu Zaidan rakiban dengan Ra'aitu Zaidan ar-rakiban? Kalau Ra'aitu Zaidan rakiban ini menjelaskan keadaannya. Namanya keadaan sewaktu-waktu aja ya. Kebetulan aja kita lagi ngeliat di kendaraan. Tapi kalau Ra'aitu Zaidan ar-rakiban ini sifatnya dia. Saya melihat si Zaid sang rider. Biker ya? Biker. Karena dia sering touring ya kan? Maka dia kita bilang ar-rakib ya.
Ojol lagi. Ini biker ya. Begitupun kenapa sahibul halnya nggak boleh nakiroh ya. Misalnya ro'aitu rojulan rokiban, jadi apa dia? Ro'aitu rojulan rokiban jadi apa? Nah kan sama-sama mudzakkar, mufrad, nakirah, mansub. Ini na'at ya, makanya dia harus ra'aitu rajula raqiban. Saya melihat seorang laki-laki raqiban dalam keadaan berkendara. Ya. Paham ya? Jadi itulah kenapa hal harus nakirah, sahibul hal harus ma'rifat ya. Karena biar enggak berubah jadi sifat ya. Nah, jadi ini hal ya. Dan hal sama sahibul hal harus sama dari sisi jenis dan adatnya. Kalau yang kita lihat, saya melihat dua orang muslim, jangan muslim, dua orang siswa berkendaraan. Gimana ngomongnya? Ro'aitu at-talibaini Terus? raqibaini. Ahsan. Ro'aitu at-talibaini raqibaini ya. Nah, ini anaknya satu-satu nih. Akhwat, absennya tolong di atas itu. Gimana caranya? Ya, naik ke tangga aja ya. Kalau Iman mah langsung aja. Ayo, antum bikin kalimat. Saya melihat para siswa berkendaraan. Gimana? Rokaba. Rokib jamnya apa? Jamannya jam mudzakkar salim. Rokibuna apa rokibina? Ya, ra'aitu tullaba rokibina. Misalnya saya melihat ya seorang siswi ya berkendaraan. Ayo, antum. Siswi Ya. ya. Seorang siswi. Hah? Hah? Iya. Rokibata. Tanwin ya. Ra'aitu talibata rokibatan. Ya. Ayo. Saya melihat dua orang siswi berkendaraan. Ahsan. Ra'aitu talibataini raqibataini. Nah, antum jamaknya. Coba gimana? Iya, saya melihat siswi-siswi berkendaraan. Hah? Benar ya? Kan maf'ul bih harus mansub ya. Berarti ra'aitu talibata gitu ya. Hah? Nah, tan kan mansub ya kan? Oh iya lagi. Ya, ra'aitu talibati raqibatin. Ya. Ra'aitu talibati raqibatin, ya. Hah? Ya kasrah lah kan maf'ul bih. Kalau jamak muannats salim masuknya dengan kasrah ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Yang namanya hal dan sahibul hal harus sama dari sisi adat dan nau'nya, jumlah dan jenisnya ya. Nggak boleh ngacak-ngacak. Nah, kemudian yang bisa menjadi hal itu biasanya yang bermakna sifat, isim fa'il. Makanya dari tadi kita kalau bikin ini pakainya isim fa'il kan. Raqib itu kan isim fa'il ya. Bisa juga isim maf'ul, contohnya yang tadi ya. Raqibtul farasa musrajan itu isim maf'ul kan, musraj dari kata asraja. Musraj isim maf'ul. Bisa juga dari sifat musyabbaha. Misalnya ya, baka Zaidun hazinan ya. Zaid menangis dalam keadaan sedih. Kan ada orang bahagia menangis juga kan? Nah, ini si Zaid nangisnya karena sedih ya.
kayak gitu. Itu hazin ini kan sifat musyabbahah, ya kan? Kemudian bisa juga masdar, ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyamau wa qu'udan. Ini kan masdar ya? Nah, ini contoh hal dari jenis masdar, ya. Seperti itu. Jadi dia bisa dari makna-makna yang mengandung makna sifat, ya. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, kemudian masdar, ya. Nah, contoh hal di Quran ini banyak ya. Coba antum sebutin. Ya, fadhal. Wa khuliqal insanu Dha'ifa, ahsan ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Maka dha'ifa adalah maf'ul bih, ya. Apalagi? Hah? Emang dia bilang maf'ul bih? Hal, afwan. Kan gimana aja? Ya, hal ya dhaifan itu sebagai hal. Apalagi? Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini afwaja ini berbondong-bondong. Ini kan terjemahnya dalam keadaan berbondong-bondong. Maka afwaja ini adalah hal. Ya, apalagi? ilaihi marji'ukum jami'an. Ilaihi marji'ukum jami'an. Jami'an ini Marji'ukum jami'an. iya, jami'an ini dia kira-kira masuknya ini atau taukid. Tapi kalau ayat seperti itu iya benar. Jami'an ini dalam keadaan semuanya. Karena kalau taukid kan dia harus sama dengan muakkadnya, ya. Sedangkan ilallahi marji'ukum ini kan enggak ada yang mansub ya, jami'an. Nah, dia hal ya. Apalagi? Nah, wajah rabbuka malaku saffa ya. Dan Tuhanmu beserta malaikat datang dalam keadaan saffan saffa ya, Tuhanmu berbaris-baris. Ya, ini juga hal ya. Nah, apalagi? Berarti hal itu bisa dua kali gitu ya, sofan. Bisa, ya. Bisa dua kali. Itu kalau kayak gitu berarti sekaligus sebagai taukid ya. Bukan taukid yang tawabi ya, maksudnya taukid maksudnya maknanya jadi kuat gitu, ya. Kemudian misalnya dalam An-Nisa wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan ya. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan secara sengaja, maka muta'ammidan ini juga sebagai hal ya. Nah, ada yang mau ditanya terkait hal ini? Ya, fadhal. Qalibina raqibina bisa jadi rukaban. Rukaban pakai jamak taksir ya? Wallahu alam ya. Wallahu alam, mana nggak tahu. Kalau jamak taksir, karena kalau jamak taksir itu sepertinya nggak bisa. Karena rukab itu tidak bermakna sifat. Dia itu bermakna para penunggang. Jamaknya raqib, para penunggang. Jadi bukan sifat dia itu profesi. Ya. Dia harus yang bermakna sifat kalau hal itu. Ya. Ada lagi? Baik ya, satu materi lagi sebelum ya gimana? Perbedaan sama sifat gimana? Misal kayak katab tuh kitaban jadidan gitu. Lalu Katabtu kitaban jadidan. Dari mananya udah ketahuan kan? Ini apa? Sifat ya. kalau misalnya katab tuh alkitab jadidan, Maksudnya gimana? kan tadi kan kalau yang pertama kan dia Kan kalau hal itu terjemahnya dalam keadaan baru ya harusnya. Coba antum cocok-cocokin, gak bakal bisa jadidan tuh jadi hal tuh gak bisa. Gimana jadidan jadi hal? Kalau sifat tuh biasanya langsung jadi naat dia. Apalagi jadi memang benar-benar kata sifat dia pasti jadi sifat ya. Nah, biasanya kalau itu mujaddada, kalau pengen jadi hal tuh mujaddada ya. Misalnya a'udu minal mustasfa mujaddada ya. Saya balik dari rumah sakit, habis sakit nih. Dibilang mujaddada, dalam keadaan apa mujaddada? Diperbaharui apa sih namanya? Punya semangat baru ya.
mujaddada kayak gitu. Ya. Baik. Kita lanjutkan yaitu tamyiz, karena hal sama tamyiznya harus digandeng, ya. Dia temenan nih, hal sama tamyiz temenan. Ya. Tamyiz itu apa sih? Dia menjelaskan zat ya, menjelaskan zat. At-tamyizu huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minaz zawati, ya. Tamyiz adalah isim yang dinasabkan yang menjelaskan zat yang belum jelas, ya. Itu tamyiz. Jadi kalau hal menjelaskan keadaannya, tata caranya, hayatnya. Adapun kalau tamyiz dia menjelaskan zatnya, ya, menjelaskan zat, bendanya, sesuatunya, ya. Misalnya tasabbaba Zaidun araqan. Zaid itu mengalir. Apanya? Araqan, keringatnya. Karena bisa jadi mengalir daman, darahnya, atau ingusnya, ilernya, ya. Ketika udah dijelaskan araqan, oh, paham kita bahwa yang mengalir adalah keringatnya. Wa tafaqqa'a Bakrun syahman. Bakar itu berlapis-lapis. Apanya? Batnan, perutnya misalnya. Di sini syahman, lemaknya, ya. Jadi dengan kita mengatakan syahman jelas yang berlapis-lapis itu apa, ya. Taba Muhammadun nafsan, ya. Muhammad itu baik atau wangi. Apanya? Nafsan, ya. Badannya. Karena kalau misalnya kita mengatakan, misalnya kita tahu bahwasanya si Amr ini orang paling bau sekelas. Terus kita bilang Toba Amrun, kan orang pada nggak percaya kan? Bentar dulu, ada tulisannya. Apa yang wangi? Misalnya apanya? Aku jempol sih. Misalnya apa yang wangi? Misalnya yang wangi itu rumahnya, ya. Toba Muhammadun baitan, ya, rumahnya. Sayyaratan, mobilnya, kayak gitu. Ini hampir mirip dengan badal istimal, ya. Iya enggak? Bedanya kalau badal istimal dia butuh domir, ya kan? Nafani Zaidun ilmuhu. Ya, kalau tamyiz dia nggak butuh domir, dia langsung disebut, ya. Paham ya? Jadi Toba Muhammadun baitan, rumahnya. Sayyaratan, mobilnya. Zaujatan, istrinya, kayak gitu, ya. Washtaraitu isyrina gulaman. Saya membeli 20. Kalau kita berhenti di kata 20, paham nggak orang? Meskipun ini fi'il maf'ul bih kan? Tapi nggak bakal paham orang 20 apa. Makanya teruskan. Ishtaraitu isyrina gulaman. Saya membeli 20 budak, ya. Gulam ini budak. Ini walau alam ya, kenapa mungkin di zamannya Ibnu Juru masih ada kali perbudakan. Oh. Hah? Sekarang masih juga. Memang masih ada? Cuma nggak kelihatan budaknya. Oh iya. Nggak merasa ya. Ya. Jadi gulaman ini menjadi tamyiz, ya, menjelaskan zat dari isyrin. Karena kalau cuma kita bilang isyrin masih belum jelas dia, ya. Malaktu wa malaktu tis'ina najatan. Saya punya 90. Kalau cuma berhenti sampai 90, orang pasti nanya 90 apaan, ya kan? Najatan, kambing. Ya. Wa Zaidun akramu minka aban. Zaid itu lebih mulia darimu, bapaknya. Ya, misalnya ini mungkin si Zaid ini preman nomor 1 di kampung. Kita nggak terima dong dibilang preman lebih mulia dari kita. Zaidun aku minka. Marah, kita udah marah. Terus yang ngomong aban, bapaknya. Ya, kayak gitu. Aban, bapaknya yang lebih mulia. Ya, misal, atau Zaidun ajmalu minka. Faktanya kita lebih ganteng dari Zaid. Kita nggak terima dong. Dibilang apa? Baitan. Ya, mungkin dia rumahnya lebih gede dari rumah kita, kayak gitu. Ya, jadi tamyiz ini bisa dipakai buat bercanda juga, ya. Ya. Wa ajmalu minka wajhan, dan lebih bagus darimu apa? Wajahnya. Ya, berarti ganteng. Karena bisa aja wa ajmalu minka baitan, sayyaratan, zaujatan, ya, dan seterusnya, ya. Ini namanya tamyiz. Satu orang yang harus dicatat untuk tamyiz, ya, dia harus isim jamid.
Apa itu isim jamid? Kata berasal dari Kata yang nggak ada asal usulnya, ya. Makanya kalau antum lihat benda semua kan itu, keringat, lemak, badan, pembantu, kambing, dia nggak boleh dari kata mustaq, kecuali mustaqnya yang udah jadi benda ya. Kayak kitab kan udah jadi benda, kayak gitu. Masjid udah jadi benda, kayak gitu. Jadi dia nggak kayak hal. Kalau hal cirinya yang paling jelas, dia itu dari isim mustaq, entah itu dari isim fa'il, dari isim maf'ul, dari sifat musyabbahah, dari masdar dan seterusnya. Tapi kalau tamyiz seluruhnya jamid. Ya, ini kaidah yang penting ya terkait tamyiz ya. Dan dia dalam bentuk mufrad ya. Dalam bentuk mufrad. Ini masalah tamyiz ya. Nah, kalau masalah nakirohnya wala yakunu illa nakiratan. Tamyiz itu harus nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami, dan tamyiz itu harus sempurna kalamnya. Nah, kan kalau tadi di hal wala yakunu sahibu ila ma'rifatan ya. Berarti kalau tamyiz enggak harus ma'rifat sahibnya ya. Sahibu tamyiznya itu boleh ma'rifat, boleh nakirah. Yang disyaratkan hanya tamyiznya. Kalau tamyiznya harus nakirah ya. Ini masalah tamyiz ya. Ada yang mau ditanya? Masalah tamyiz? Kalau sama-sama nakirah kenapa jadi sifat? Enggak lah, emang ini sifat, kan bukan sifat. Ya. Ya ini zat bukan sifat ya, betul. Buat yang Zaidun akramu min abad itu abadnya bisa badal bulat gitu. Kalau kita memaknai maksudnya kayak Gimana? kita nggak tahu pemaknaannya gitu. Nggak bisa, karena kalau badal golat dia yang antum maksudkan yang mana? Zaidunnya atau salah ngomong apa? Zaid? Abad. Iya maksudnya kan aban misalnya badal golat, yang mau diganti yang mana? Maksudnya abad itu kan Zaidun akramu minta abad. Nggak bisa, karena kalau badal tuh harusnya abun, al-abu lagi ya. Karena kan badal tuh ada syarat harus sama kan, jadi nggak bisa aban tuh diniatkan sebagai badal, nggak bisa. Hah? Karena kalau kita bilang kan badal tuh badal salah ngomong kan, makanya tanya yang salah ngomong tuh yang mana? Zaidnya? Kanya Hah? Hanya berarti abin. Zaidun akramu minka, Zaid lebih mulia darimu. nggak jadi kamu bapakmu. Jadi kamu bapak Jadi maksudnya bapak. Oh, Berarti abin. al-abi. Karena min kan? Abin atau al-abi kayak gitu. Tapi jadi nggak ini sih. Ya jadi nggak bisa dipalingkan kemana golat ya. Nah, Kalimat wana aktar min kamal mawaladin. sama tamyiz juga. Iya. Wana aksumil kamal walada ya. Itu dan aku lebih banyak darimu. Apanya lebih banyak? Malan walada, harta dan anak. Itu juga tamyiz. Pokoknya semua yang menjelaskan seperti itu, menjelaskan zatnya apa, itu adalah tamyiz ya. Nah, iya bisa aja. Anak aksaru minka, ini kan penuh misteri. Nih dia bakal nulisin apaan nih? Bisa malan, bisa waladan, bisa juga zaujatan. Ya, ya bisa aja kan? Ya, dalam Al-Quran misalnya waladina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang beriman itu lebih keras apanya? Cintanya. Nah, maka hubban ini tamyiz. Ya. Nah, setiap ada isim tafdil kan biasa kayak gitu. Kemudian ada yang masuk itu pasti dia tamyiz. Karena asyadu isim tafdil ya. Itu pasti setelahnya adalah tamyiz. Misalnya inna nasyatal laili hiya asyaddu wat'a wa qamu qila. Maka wat'an dan qilan ini adalah tamyiz. Dan memang tamyiz itu lebih sering kalau di Quran ya. Setelah isim tafdil. Jadi kalau setelah isim tafdil itu paham kan? Yang wazannya af'alu itu ada yang masuk, maka biasanya dia adalah tamyiz ya. Tadi siapa yang nanya? Nah, Jadi misalkan ini roa itu ahada asyara kaukaban. ahsan ini juga. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaban ya. Saya melihat 11. 11 apa? Kaukaban bintang. Ya, itu tamyiz ya. Dan memang tamyiz itu banyak digunakan untuk masalah adat ma'dud ya. Ya sebenarnya kalau di kitab yang tebal-tebal begitu dapat pembahasan tamyiz itu dibahas secara panjang lebar masalah adat ma'dud ya.
Tapi adat ma'dud ini termasuk materi yang lumayan menarik ya, bukan susah, menarik ya. Seperti misalnya kalau 1 kan ya mufradnya, kalau 2 pakai musananya. 3 sampai 10 itu mudhaf ilaih di mana harus saling silang. Kalau muzakkar muannas muzakkar. Jadi mudhaf ilaihnya harus jamak, tapi adat sama ma'dudnya harus disaling silang. Kalau ma'dudnya muzakkar, adatnya muannas. Ma'dudnya muannas, adatnya muzakkar. Misalnya kita mau ngomong 3 kitab. Pertama dia harus jamak ya, mudhaf ilaih harus jamak, harus kutub gitu. Pertanyaannya salah satu atau salah satu? Salah satu. Karena tinjauannya itu pas mufradnya. Kitab itu muzakkar kan? Maka adatnya harus muannas. Salah satu kutubin. Ya. 4 siswi. Arba'u thalibatin. Kenapa enggak arba'atu? Karena thalibah muannas. Makanya adatnya harus muzakkar. Arba'u thalibatin. Kalau 4 siswa arba'atu tullabin ya. Itu 3 sampai 10. Nah, kalau belasan ma'dudnya itu tamyiz. Makanya ahada asyara kaukaban, isyrina na'jatan, salasina kolaman, arba'ina kitaban, dan dia harus mufrad kalau tamyiz. Jadi 50, misalnya 50 masjid, bilangnya apa? Khamsuna masjidan, ya. 60 perpustakaan. Situna maktabatan. 70 apa lagi? 70 penggaris. Sab'una mistoratan. Ya, jadi kalau bilangan belasan dan puluhan gampang dia. Dia mau nggak peduli mau dia mudzakkar muannas, sebut aja langsung ya. Salasuna kitaban, salasuna madrasatan, sama aja. Yang penting dia ma'dudnya tamyiz ya. Nanti kalau bilangannya 100, 1000 dan seterusnya beda lagi. Nanti ada mudhaf ilaih, mufrad dan sebagainya. Ini masuk ke pembahasan adat sama ma'dud ya. Nah, sini nggak ada memang. Cuma diisyaratkan dengan contoh ishtara itu isyrina gulaman malaktu tis'ina na'jatan ya. Nah, ada yang mau tanya lagi? Tamis? Misalnya dalam surat Al-Qamar ya, wafajjarnal arda uyuna. Wafajjarnal arda uyuna. Ya. Dan kami pancarkan dari bumi. Apa tuh uyun? Mata air, ya. Kemudian misalnya wakafa billahi alima, ya. Wakafa billahi alima, ya. Maka alima ini adalah tamyiz, ya. Dan ini banyak contohnya. Ini antum bisa buka buku ilmu untuk pemula, nanti di bagian belakangnya itu ada contoh-contoh dari Al-Qur'an, ya. Nah, sama dari hadis juga. Ya. Jamid itu misalnya kolamun, pulpen. Dari mana kata kolam itu? Pulpen. Asal usulnya apa kolamun? Asal usulnya nggak ada, dari sononya pulpen itu kolamun, itu namanya jamid. Tapi kalau masjid dari kata sajadah, ya. Tapi kalau isim mustaq udah jadi benda, dia jamid juga namanya, ya. Jadi boleh juga sebagai tamyiz. Yang mustaq itu maksudnya isim fa'il, ya. Jadi maksudnya gini, untuk membedakan antara hal sama tamyiz, kalau hal itu bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul, bisa sifat musyabbahah, bisa masdar. Tapi kalau bicara tamyiz, dia isim jamid, ya, nama benda, ya, kayak gitu. Jelas ya? Nah, mungkin kita istirahat dulu. Kopi break ya, sekitar 10 menit. Kita tutup sesi yang ke berapa ini? Ke-9-nya dengan dapur majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.